boleh-boleh saja. Dan bahkan seandainya kita datang tapi kita malah membicarakan urusan dunia, jak baru meninggal. Duduk samping-samping kursi. Bicaranya masalah dunia. Ngerukuk sama. Tanya proyek. Kiban proyek kadibin. Ini datang pak orang meninggal. Sehingga berdoa tidak, menghibur tidak. Maka di saat itu lebih baik, salah satu jalan keluarnya adalah melakukan samadhi. Samadhi itu kan bahasa somad itu karena ada qul huwallahu ahad di dalamnya. Tapi itu cenderung lebih kepada adat istiadat yang baik. Nah, jadi tidak perlu pun kita larang dan tidak perlu pun seseorang mengatakannya hanjitnya, harumnya. Enggak juga sampai segitu. Karena kalau itu aneh kalau ada orang yang mengharamkan itu, tetapi bicara doanya aja. Jadi sama dia hana maksudnya kan datang tidak ada doa, tidak ada apa-apa. Tapi bicara dunia boleh kalau itu dianggap tidak terlarang, itu juga aneh dengan begitu. Nah, jadi yang intinya tidak ada kalimat-kalimat khusus yang diajarkan untuk melakukan ta'ziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum menziarahi kubur, dan kita mendapatkan keterangan bahwa menziarahi kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki, namun bisa makruh bagi perempuan yang dikhawatirkan bisa terjatuh pada fitnah. Ya, contohnya si perempuan dengan berziarah ke kuburan menambah kesedihannya atau memperbaharui kesedihannya, dan bahkan mungkin akan mengeluarkan teriakan-teriakan atau suara-suara atau keluhan-keluhan. Nah, itu yang bisa menyebabkan perempuan makruh berziarah ke kuburan. Namun kalau itu bisa ditanggulangi, artinya kuat, tidak terjadi apa-apa, maka kemakruhan pun bisa hilang, artinya dibolehkan. Namun pada hari pertama kemakruhannya kuat sekali. Hari pertama dikuburkan, perempuan itu lebih bagus tidak usah ikut ke kuburan, karena kemakruhan di situ kuat disebabkan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat bisa terjadi. Bisa meratap, bisa menangis berlebihan, atau memeluk jenazah tak ingin dilepaskan. Jadi sebaiknya di hari pertama perempuan tidak ikut ke kuburan, cukup hanya laki-laki. Begitu seharusnya. Baik, kita sambung, dan ini malam terakhir kita membahas seputar urusan jenazah. Ini kita habiskan di malam ini. Dan mulai minggu depan, malam Senin yang akan datang insyaAllah,
kita masuk ke jilid 3. Jadi kita sudah selesai jilid 2. Kita masuk jilid 3 dari kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Dan kebetulan jilid 3 itu dimulai dengan hukum puasa. Jadi kebetulan kita menjelang Ramadan. Jadi minggu depan kita sudah mulai masuk pembahasan masalah puasa. Ya. Baik. Berikutnya yaitu tentang hukum bertakziah. Bertakziah itu hiya ayyusalli ahlal mait wa yahmiluhum ala sabr biwa'dil ajr. Takziah itu menghibur. Jadi yang dihibur adalah ahlul mayit, keluarga si mayat, dan tujuan bertakziah yahmiluhum ala sabr, memberi semangat kepada keluarga agar bersabar biwa'dil ajr, dengan berbagai pahala yang telah dijanjikan Allah. Jadi itu tujuan bertakziah. Ya. Jadi intinya dengan datang lalu kita mengajak keluarga mayat bersabar, wa yarghabuhum fi ridha, lalu kita buat mereka memahami bahwa ini takdir Allah, kita harus ridha, nanti akan bertemu kembali di surga. Lalu kita kasih tahu wa basyiris sabirin, ada kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Nah, ini disebut dengan ta'ziyah. Wa yad'u lil mayyit al muslim wa takunu ila salasi layalin bi ayyamiha. Jadi ta'ziyah itu juga sekaligus bisa dijadikan jembatan untuk mendoakan si mayat, dan watakunu ila salasi layalin bi ayyamiha. Seharusnya takziah itu sunnahnya 3 hari 3 malam. Ya, sunnah takziah itu seharusnya 3 hari 3 malam. Wa tukrahu ba'daha illa li ghaib. Makruh melakukan takziah di atas 3 hari 3 malam illa li ghaib, kecuali bagi mereka yang ghaib, tidak sempat di dalam 3 hari 3 malam. Ini saya baca apa adanya, Pak. Ini kelung karang-karang. Ini Syekh Wahbah Zuhaili ini bermazhab Syafi'i, ulama besar di Syria, lulusan Al-Azhar. Ya. Jadi kalau ulama yang bicara itu bicara degari. Kita kan ana mangat, ada pegahnya. Ana mangat ngurus kampung tu, ana mangat baik tak pegahnya. Di ulama tak ada. Kalau betul-betul ulama degari kadang. Jadi apa yang beliau sebutkan, makruh hukumnya melakukan takziah di atas 3 hari kecuali li ghaib, yang tidak sempat datang dalam 3 hari 3 malam. Kenapa begitu? Hatta la yujaddida lahu al-hazan, sehingga tidak memperbaharui kesedihan. Jadi kalau terus-terusan malah dia tidak habis-habis pikirannya mengingat keadaan. Wali izni syari' fil ihdad fi salas, karena pun syariat mengizinkan melakukan ihdad fi salas. Jadi seseorang yang ditinggalkan itu pun, seandainya seorang istri misalnya ditinggalkan suami, itu ada masa ihdad, masa berkabung. Ihdad itu masa berkabung selama 3 hari. Kecuali seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masa ihdadnya sampai 4 bulan 10 hari. Jadi iddah dan ihdad itu masa berkabung, maksudnya dia dalam keadaan menjaga dirinya. Nah, bersambung juga sekaligus juga dengan masa iddah. Nah, Rasulullah yang mengatakannya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Salamah juga dari Ummu Habibah, la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasati ayyam. Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan masa berkabung melebihi 3 hari, illa, kecuali ala
zawjiha arba'ata ashhur wa 'ashra, kecuali yang meninggal suaminya, maka dia masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini juga disebut dengan masa iddah. Baik, berikutnya beliau mengutip pandangan mazhab wa yukrahu 'inda ghairil malikiyah, selain mazhab Malik semuanya makruh, memakruhkan tikrarut ta'ziyah, melakukan ta'ziyah berulang-ulang. Selain mazhab Malik memakruhkan melakukan ta'ziyah berulang-ulang. Ja malam pun, ja alo malam, ja alo malam 7, ja alo malam 10, ja alo. Selain mazhab Malik semua memakruhkannya. Baik. Berikutnya. Wa yukrahu 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Makruh menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Al-julus li ta'ziyah bi ay yajlisal musab fi makan au fi suradiqan 'ala at-tariq liya'zuhu. Makruh dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, ahli keluarga pihak yang terkena musibah itu sengaja duduk-duduk di satu tempat atau di samping, di pinggiran-pinggiran jalan, ya, agar orang-orang mentakziahkannya. Jadi mesti sengaja di keluarga pun sengaja, misal ini di atas 3 hari nih ceritanya, karena tadi kesimpulan pertama 3 hari itu sunnah takziah. Jadi menurut Syafi'i Hambali makruh juga ahli keluarga sengaja duduk-duduk atau membuat tempat untuk duduk-duduk baik di samping-samping jalan agar orang-orang sengaja datang mentakziahkannya. Jadi kesengajaan ini di atas 3 hari juga dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi ini semua itu bersumber pada satu perkara. Lima fi zalika min istidamatil hazan. Karena membuat keadaan begitu, orang dah habis-habis takziah, sehingga menyebabkan istidamatul hazan. Kesedihan dah habis. Baik. Berikutnya. Orang yang bertakziah, jadi orang yang bertakziah datang bertakziah itu waktunya kapan pun boleh, selama tidak mengganggu waktu si ahlul keluarga. Jadi jangan datang pula sebelum subuh, jangan datang di waktu istirahatnya orang yang sedang berduka ini. Nah, ketika datang itu adakah ucapan-ucapan khusus? Walaysa fihi alfaz at-ta'ziyah syai' muhaddad. Tidak ada ucapan yang dikhususkan. Karena tujuan takziah itu badan kita hadir dan dia merasa ada teman, dia merasa ada yang menghiburnya. Itu tujuan. Jadi tidak ada lafaz khusus. Boleh mengucapkan, boleh mengucapkan, contohnya a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak. Semoga Allah memuliakan engkau dengan pahala yang besar dan membaguskan keadaanmu dalam masa-masa takziah ini. Wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah mengampunkan mayat atau jenazah atau almarhum. Nah, itu juga boleh mengucapkan itu. Ya. Jadi kalau kalimah khusus tidak ada, karena pada intinya seseorang itu datang bertakziah badannya yang penting, ya. Dan pahalanya, Pak, itu berdasarkan hadis. Man azza musaban falahu mislu ajrih, dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.
Barang siapa yang melakukan takziah kepada orang yang ditimpa musibah, falahu mislu ajri, maka dia dapat pahala seperti pahala kesabaran orang tersebut dengan memberi kesabaran. Tapi hadis ini menurut Imam Tirmizi gharib. Gharib itu tidak ada lain yang meriwayatkan kecuali satu riwayat. Tapi ada juga yang mengatakan dhaif. Ya. Tapi ada hadis lain, man azza akhahu bi musibah, barang siapa yang menziarahi saudaranya dalam musibah, kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah, maka Allah muliakan orang bertakziah ini dengan diberikan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Jadi intinya takziah itu baik dan sunnah, dan itu tujuan utamanya adalah agar si orang yang sedang berduka terhibur, apalagi kita datang dengan mengucapkan kalimah-kalimah yang baik, nasabah, ilung lagi nyanci uroji. Misal ada orang yang meninggal suaminya, kita datang lalu kita mengatakan, sabarlah, saya juga waktu meninggal suami kayak gini, cuma saya berusaha bersabar, pahala kita besar. Nanti tinggal kita cari suami lain, tenang saja. Yang PNS, yang lebih kaya, yang wadah kejuk peng belanja berlebih. Gara-gara itu dia nak jadi sedih lagi. Walaupun tak sampai segitu kan, cuma ceritanya itu bahasa kita terserah. Itu sudah disebut masuk kategori takziah. Jadi tidak ada lafaz khusus. Dengan begitu kita tahu bahwa samadiyah itu karena tidak ditentukan lafaz khusus, ya kita mau baca apa saja terserah. Mau samadiyah pun saya tidak pernah mengatakannya haram, itu juga boleh, karena kalau itu dia merasa nyaman dengan, karena samadiyah itu lebih kepada adat, lebih ke keadaannya. Kalau tuntunan khusus tidak ada. Tidak ada riwayat yang mengatakan kalau datang ke orang meninggal bacalah ini, tidak ada. Jadi lebih kepada adat istiadat. Dan lebih kepada getanyo, adat istiadat getanyo orang-orang Melayu, orang-orang Asia Tenggara terlebih ke situ. Kalau di dunia luar sana itu kalimah-kalimahnya juga tidak begitu. Jadi boleh-boleh saja, dan bahkan seandainya kita datang tapi kita malah membicarakan urusan dunia, jak baru meninggal, duduk samping-samping kursi, bicaranya masalah dunia, ngerukok sabo, tanya proyek, kiban proyek kadibin. Ini datang pak orang meninggal, sehingga berdoa tidak, menghibur tidak, maka di saat itu lebih baik. Salah satu jalan keluarnya adalah melakukan samadhi. Samadhi itu kan bahasa somad itu karena ada qul huwallahu ahad di dalamnya. Tapi itu cenderung lebih kepada adat istiadat yang baik. Jadi tidak perlu pun kita larang, dan tidak perlu pun seseorang mengatakannya hanjitnya, harumnya. Hanjit enggak juga sampai segitu. Karena kalau itu aneh kalau ada orang yang mengharamkan itu, tetapi bicara doanya aja. Jadi sama dia hana maksudnya kan, datang tidak ada doa, tidak ada apa-apa. Tapi bicara dunia boleh kalau itu dianggap tidak terlarang, itu juga aneh dengan begitu. Jadi yang intinya tidak ada kalimat-kalimat khusus yang diajarkan untuk melakukan ta'ziah.